Oke bosku, jadi untuk yang aku mau kasih tengok dulu, untuk 2 hari lalu kita sudah JP, dan untuk semalam aku lupa kasih resultnya. Resultnya sudah kasih, cuman untuk parlaynya aku lupa kasih hasilnya. Jadi aku kasih ini untuk hasilnya sama untuk yang hari ini. Untuk Wolverhampton semalam kita draw, Burnley kita 1-2 kita menang. Untuk Parma skornya 1-0 jadi kita draw. Untuk Atletico Bilbao kita nabung 1 dan masih menang, dan untuk Hertha Berlin 1-1 kita masih menang. Jadi semalam kita masih JP. Jadi untuk 2 terakhir ini kita JP semua, jadi kita streak 2. Cuman semalam ada kabar buruknya, kita berhenti di streak kita. Ada dari prediksi aku semalam cuma 3 tim ya, cuman ada keselip 1 tim jadi kita nggak menang. Untuk Luton semalam hasil pertandingannya 0-0. Jadi untuk single betnya atau handicapnya itu kita masih draw. Untuk undernya kita menang. Jadi sini masih positif atau unggul. Untuk Holstein semalam kita prediksi kita menerima pur 3/4 dan over 2/34. Hasilnya itu 2-0. Jadi di sini kita masih kalah dan di sini masih kalah. Jadi kita sini minus. Dan untuk champion sendiri, semalam kita prediksi skornya 2-1. Cuman karena PSG nggak mencetak gol, skornya cuma 2-0. Jadi untuk handicapnya kita menang. Untuk overnya kita masih belum, karena masih kurang 1 gol. Jadi untuk bill kita semalam yang 3 tim, Luton kita nerima 0-0, itu draw. Untuk Holstein kita masih kalah, overnya kita masih kalah. Jadi yang di sini streak kita hancur. Gagal JP untuk kali ini. Nanti aku mau bahas tentang Manchester City lawan PSG. Oke, aku kasih dulu prediksi aku, jadi nanti lebih mudah untuk kita bahas ke Liga Championnya. Aku mau dari liga kecilnya, jadi untuk Liga Champions nanti di belakang kita bisa kasih penjelasannya lebih rinci. Untuk yang pertama itu dari Liga Portugal. Hari ini hari Rabu itu, jadi liga-liga tuh nggak pada main, cuma liga-liga kecil atau liga-liga yang kurang terkenal. Jadi karena adanya Liga Champions, jadi yang pertama itu dari Liga Portugal untuk tanggal 5-6 itu adalah Maritimo, itu akan didatangi tamu dari Gil Vicente. Untuk pertandingan ini kalau kita lihat untuk 2 minggu terakhir aku ada prediksi di Maritimo itu menerima puran 1 dan dia berhasil menang. Jadi untuk sekarang nih Maritimo masih di posisi yang cukup stabil. Jadi kita bisa bermain di Maritimo menerima 0-0 karena tidak ada pasarannya. Kita bisa plus atau minus 0-0 di Maritimo. Untuk over undernya kita bermain under. Kenapa? Karena ini sama-sama tim yang nggak terlalu besar, peringkat 12 dan 13. Jadi seharusnya skornya nggak terlalu banyak dan lebih banyak bertahan. Masih di liga yang sama ada Rio Ave melawan Lisbon, Sporting Lisbon. Lisbon ini cukup besar. Dia salah satu tim yang cukup bisa bersaing di Liga Champions ataupun Liga Europa League. Karena di sini masih banyak beberapa bintang-bintang tim besar sekarang itu sebelumnya bermain di Lisbon. Jadi untuk kali ini prediksi aku Lisbon akan mengalahkan Rio Ave dengan skor yang cukup jauh, mungkin selisih 2. Jadi aku bermain di overnya dan memberi purnya. Over 2, pasarannya nggak terlalu besar, cuma 2 atau mau 2,25 juga boleh. Karena aku prediksi skornya bakal lebih dari skornya selisih 2. Jadi kalau Rio Ave mampu mencetak 1 gol aja seharusnya over kita sudah tembus. Terus ada dari liga yang sama, ada Braga, Sporting Braga, sama seperti Sporting Lisbon tadi. Sporting Braga itu akan jumpa Pacos da Ferreira. Kalau untuk tim ini bukan di kelas 1 liga, cuman beda kelas, seperti frek bawah sama frek atas. Jadi untuk Braga ini bisa dikatakan lebih unggul daripada Pacos, karena Pacos ini adalah frek bawah.
sedangkan Sporting Braga ini di flank atas, atau lebih teratur dan serangannya lebih terhitung. Kemudian untuk bermainnya ini sebenarnya Braga lebih diunggulkan, cuman aku lebih punya feeling Hajar di Vakos, karena aku tebak skornya kalau enggak Sporting Braga yang menang selisih 1 gol, atau kita bakal draw karena kita tabung 1, akan draw atau seri Vakos yang menang, karena prediksi aku skornya nggak bakal selisih jauh antara 2-1, 3-2 ataupun cuma 1-0. Jadi aku lebih feeling ke golnya bakal ada, jadi aku bermain di over 2,5. Jadi kalau kita bahas ini kan pertanyaan terakhir yang keempat, ini aku mau bahas tentang Liga Champions. Kalau kita bahas sedikit tentang Manchester City sama PSG, di mana Manchester City itu semalam ngasih puran satu posisi. Memang PSG nggak bisa memainkan seorang Kylian Mbappe karena masih cedera. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari permainannya, kalau kita tonton sendiri, itu pada menit 69 tuh Di Maria kena kartu merah satu, yang membuat memang sih itu posisi sudah 2-0, Di Maria kena kartu merah. Satu, penyerangan dari PSG sendiri memang cukup banyak, total shootnya mencapai 14, cuman sayang satu pun gak ada on target atau menyerang tepat ke gawangnya Manchester City. Kalau untuk penguasaan bola, memegang bola atau di kaki pemain PSG jauh lebih banyak daripada City yang tuan rumah. Berbalik dari yang leg pertama di kandang PSG atau di tuan rumah PSG sebagai tuan rumah, malahan City yang lebih mendominasi permainannya. Kalau kita lihat statistiknya lagi, semalam akurasi PSG dengan passingnya itu mencapai 91% dari 582 passing. Seharusnya sih PSG semalam bisa mengalahkan seorang City, apalagi City yang memberi pur. Nah, dari situ kita bahas masuk ke Chelsea lawan Real Madrid. Jadi karena itu ada beberapa pola yang sama. Kalau kita lihat sendiri, Chelsea lawan Real Madrid nih, kali ini Chelsea yang masih memberi puran. Kalau sebelumnya Real Madrid itu kan ngasih puran 0-0, 1/4 sampai setengah. Kalau untuk Chelsea ini dia berbalik, Chelsea yang memberi 0-0, 0,25, 0,5. Dan ini pasarannya terbalik. Kalau dari statistik pemain, Chelsea ini bakal kehilangan satu pemain yang nggak bisa main, yaitu Kovacic. Kovacic itu tidak dapat main untuk pertandingan kali ini. Sedangkan di pihak Real Madrid atau RM, itu ada Carvajal sama Lucas Vazquez. Itu dua pemain nggak bakal bisa main, di sini cuma satu. Dan satu lagi Varane itu belum tentu bisa main bisa enggak, karena itu masih dipertanyakan karena masih mengalami cedera. Kalau mau kita lihat statistik tahun ke tahun, Chelsea 2 kali masuk Liga Champions final. Itu di tahun 2007, 2008, tahun 2007-2008 dia ketemu final dengan Manchester United dan Manchester United menang. Jadi dia gagal di tahun 2007 sampai 2008. Sedangkan di 2011-12 ini dia berhasil menang dan menjadi gelar pertama untuk Chelsea. Sedangkan Real Madrid yang kita tahu sebagai Algojo-nya Liga Champions itu masuk ke final sampai 16 kali. Jadi statistik dari mental atau pengalaman Liga Champions sudah jelas Madrid yang menang. 16 kali, 13 kali menang Liga Champions, 3 kali kalah atau runner up second. Jadi kalau dari statistik sudah jelas Madrid lebih diunggulkan. Cuman polanya sama. City memberi puran kepada PSG, City yang menang. Dan kali ini Chelsea yang kasih Real Madrid. Kalau beberapa orang pasti merasa Chelsea lebih baik, satu dari segi pemain, yang kedua dari tuan rumah. Jadi banyak hal-hal yang mendukung
Chelsea untuk diunggulkan di pertandingan ini. Satu lagi untuk leg pertama itu Chelsea 1-1. Jadi bisa dikatakan untuk draw saja Chelsea bakal diunggulkan untuk menang. 0-0 saja Chelsea sudah bakal lolos ke final. Dan kalau kita lihat lagi untuk 10 tahun terakhir itu yang mendominasi Liga Champions itu masih dari Spanyol. Yang kedua itu ada dari Munchen, dari Jerman, dan dari Inggris. Inggris terakhir kali juara itu si Liverpool 2019, dan 2011 itu ada Chelsea yang ini gelar pertama dia. Jadi kalau pendapat aku nih, Real Madrid sebenarnya lebih diunggulkan. Karena gimana ya, untuk Liga Inggris masuk final keduanya, yang tadi aku bilang City yang sudah lolos, ini kan sudah lolos nih, udah pasti final. Menunggu Chelsea lawan Madrid untuk final. Kalau pendapat aku ya, Madrid kali ini bakal all in, keluarkan semua hal yang dia ada, bakal dia pure atau dia masukkan semua ke dalam untuk mengalahkan Chelsea. Karena Madrid ini harus minimal cetak 1 gol, harus menang agregat 1, atau Madrid harus mencetak draw di 2. Karena kalau 1-1 ini bakal 2 kali 15 atau extra time sampai penalti pen. Jadi pendapat aku untuk Madrid kali ini, dengan pengalaman dia sebanyak ini, di 10 tahun terakhir itu dia mencapai 4 kali menang Liga Champions, seharusnya ini bukan tantangan yang luar biasa ya, karena dia sudah sering kejadian seperti ini. Jadi pendapat aku untuk malam ini kita bisa bermain di Real Madrid. Untuk yang safety, takut draw kan, bisa main di kita plus 0,25, karena yang kayak aku bilang tadi, Chelsea ini yang kasih puran ke Real Madrid. Cuman kalau dari aku pribadi, aku lebih main ke Real Madrid win. Real Madrid win itu odds-nya mencapai 3 lebih, atau Real Madrid 0-0. Ini pas odds-nya sekitar 2,3 sekian. Jadi kalau untuk single bet, aku lebih pure ke Real Madrid, karena aku merasa polanya ini nggak bakal Inggris lawan Inggris, Inggris versus Inggris macam 2 tahun lalu. Jadi pendapat aku kita bisa main di Real Madrid win atau 0-0 Madrid mau pur, dan overnya ini aku tebak golnya ini bakal banyak karena orang ini bakal serang menyerang. Mungkin skornya itu 2-2, atau dari Chelsea bakal kalah 1-2. Jadi aku bermain di over 2,5. Over 2,5. Dan untuk parlaynya, billnya, aku langsung main di sini. Maritimo 0-0. Lisbon over 2. Untuk yang Braga nih aku bermain tahan. Pacos tahan 1. Dan untuk Real Madrid ini lebih ke YOLO ya. Ini Real Madridnya kalian bisa pilih salah satu, cuman aku lebih pilih ke win. Aku mau ambil odds besar karena timnya cuma 4. Jadi dari aku nih, aku bakal bermain ini untuk single betnya bisa diikuti dari ketiga ini. Ini cuma prediksi aku, cuman aku punya feeling lebih di Madrid nih bakal mengalahkan Chelsea untuk malam ini. Jadi sekian dari aku, semoga kita JP melanjutkan streak kita yang pecah sebelumnya. Salam hoki, salam JP.